Tombel, Semanda, Seluma. Siklus inquiry. Refleksi awal. Setiap guru merefleksi setiap pembelajaran yang terjadi di kelas, berdiskusi dengan masalah yang ada, menentukan satu masalah untuk menjadi fokus pengamatan yang akan menjadi titik awal untuk ditingkatkan. Nah, jadi disampaikan semua nih terkait dengan permasalahan, terkait apakah masalah dalam pembelajaran, apakah masalah dalam evaluasi, apakah masalah motivasi anak, itu mohon disampaikan satu persatu. Nah, mungkin dimulai dari siapa ini? Saya bisa duluan. Iya. Jadi Pani. Pani. Oke, silakan Ibu. Kalau saya lebih ke masalah dalam pembelajaran. Jadi semakin hari saya lihat itu di kelas itu mungkin motivasi belajar siswa itu terutama yang kelas 10 itu sangat rendah. Motivasi siswa terus mungkin rendah. Terus? Nah, jadi di sini saya juga merasa kemungkinan ada juga permasalahan dari diri saya sendiri yang mungkin masih kurang menguasai tentang metode atau strategi pembelajaran yang bervariasi. Metode atau strategi pembelajaran yang kurang bervariasi. Nah, dari sinilah saya berkeinginan besar untuk belajar terus atau kita bersama menggali apa sih kira-kira yang metode belajar atau strategi yang bisa kita terapkan yang bisa meningkatkan minat belajar siswa sekaligus bisa meningkatkan hasil belajar siswa. Mungkin itu dulu permasalahan yang kita angkat untuk sekarang ini. Oke, tadi Bu ini ada motivasi dan strategi atau metode gitu ya? Iya. Oke, selanjutnya Bu Nina. Iya, baiklah, terima kasih Pak Zulfan. Sebenarnya permasalahan kita ini mungkin sama, yaitu saya juga merasakan bahwa di motivasi anak itu memang sangat rendah dan permasalahannya selain di motivasi, mungkin memang materi prasyarat yang seharusnya sudah tertanam pada SMA itu belum ada. Dan ada beberapa siswa juga yang masih kurang pemahaman misalnya tentang perkalian atau operasi min kali plus, plus kali min, plus plus itu masih sering lupa mereka. Nah, untuk meningkatkan motivasi mereka untuk semakin giat belajar seperti kata Ibu Neni tadi, itu memang perlu kita diskusikan sama-sama agar mereka mempunyai hasil belajar yang baik, aktif dan meningkatkan akademis mereka. Iya. Intinya hasil belajarnya ya. Iya, hasil belajar mereka. Hasil belajar. Sebenarnya permasalahan matematika itu sama, yang harusnya sudah dikuasai di SMP dan itu tuh sebagai modal untuk belajar matematika di SMA di fase E. Jadi ya itu tadi motivasi belajarnya kurang karena dia belum menguasai perkalian plus minus, perkalian pembagian yang seperti kita dulu mereka masih bingung pembagian menggunakan ini karena mereka sudah sedikit-sedikit kalkulator. Jadi anak itu sudah ketergantungan dengan seperti handphone, seperti gawai ya? seperti Gawai. Google dan alat-alat elektronik lainnya. Berarti intinya juga sama seperti Ibu Nina tadi, materi prasyarat juga ya. Oke, udah banyak kita kumpulkan. Kalau saya sendiri ya hampir sama dengan kawan-kawan gitu kan, materi prasyarat tentu ini menjadi awal untuk belajar, tapi memang masih kurang gitu. Harusnya dipelajari malahan di SD ini Bu ini. Di SD. Jadi seperti tadi ada 3 dikurang 7/2, malah ada jawab 5, ada jawab 5/2, ada yang jawab 1. Sama yang saya tadi baru jadi selesai masalahnya di situ. Juga sama, Mbak. Nah. Yang saya pelajari di kelas tadi itu min 3 dikurang min 4. Itu
itu masih banyak yang salah. Jadi hanya beberapa orang Nah, yang ini masalah-masalah ini kita kumpulkan, kemudian nanti akan kita bahas. kita bahas cari masalahnya. perencanaan tindak lanjut dari Tidak lanjut seperti apa permasalahan ini. permasalahan ini. Assalamualaikum warahmatullahi. Di sini ibu kita melanjutkan tahap refleksi ya, kita kan sudah melakukan tahap refleksi dan mengambil permasalahan itu sebenarnya pada umumnya hampir sama permasalahan yang kita hadapi. Sekarang kita akan ke tahap perencanaan. Di sini kita akan mengundi salah satu nama dari RKS yang akan melaksanakan pembelajaran di kelas dan kita semua sebagai peserta. Di antara itu minimal ada 2 orang di antara kita yang akan melaksanakan observasi di kelas. Untuk mengambil atau menentukan siapa yang akan diobservasi, kita lakukan undian. Proses undian. Nah setelah nanti kalau sudah ketemu yang akan kita observasi, baru kita lanjutkan ke tahap perencanaan pembelajaran. Kita akan memberikan strategi dan metode pembelajaran. Kita baca pertanyaan nama siapa yang akan keluar. 1, 2, 3. Dan tahu siapa ya? Masukkan itu. Ibu Epina. Berarti nanti yang akan kita observasi Ibu Epinarni. Kita akan melakukan observasi terhadap pembelajaran Ibu Epinarni. Dan sebelum Ibu Epinarni kita observasi, kita melakukan persiapan. Kita sudah sama-sama tahu waktu pengambilan ini undian. Nah, tadi terpilih nama Ibu Epinarni. Jadi Ibu Epinarni nanti kan akan praktekan. Nah, jadi kira-kira materi apa yang akan dibahas dan rencana apa yang akan dilaksanakan. Implementasi. Menerapkan komik kotak Matrix di kelas. Menggunakan model problem based learning. Ini ada kotak determinan matrix. Komiks dapat meningkatkan minat dan motivasi murid. Ini 2x2, udah 2x2. Murid menjadi aktif dalam pembelajaran. 8. Ada beberapa guru dalam Kombel yang akan mengamati perjalanan pembelajaran Perkalian antara diagonal dan akan utama, terus 8 memperbaiki dengan 2, kekurangan dikurangi dalam dengan setiap perkalian pembelajaran. diagonal kedua. 6 dikali 2. Berarti 8 dikali 2 dikurang 6 dikali 2. Menghasilkan ini hasilnya 16, yang ini 12. Determinannya adalah 4. Jelas ya? Jelas. Sekarang kita menggunakan metode Sarus. Sarus ini ya. Ada matriks B.
Yang akan dijelaskan oleh Ninja dan Tirta. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok dari saudara Amelia, yaitu 252 dikurang 250 ditambah 38 yang sehingga semua dapat